Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Aku hadir lagi ya dengan kegiatan aku hari ini. Masya Allah, rasanya hari ini berasa lebih menurut aku lebih nyaman gitu. Nggak tahu kenapa nih teman-teman. Mungkin ada sebagian pekerjaan aku yang udah aku selesaikan lebih awal, jadi sore hari itu berasa lebih santai gitu. Karena dari pagi, dari kemarin sore udah aku pipil, bersih-bersih rumah gitu menjelang akhir pekan. Jadinya ini di hari Jumat ini udah agak santai, dan nggak tahu kenapa aku kayak berasa bersyukur aja gitu di hari ini. Nah ini tuh cucian pagi hari tadi ya, yang aku jemur, alhamdulillah udah pada kering nih. Yang sebagian udah kering pas zuhur tadi, pas Jumatan gitu, terus sempat mendung, jadinya aku angkat jemuran aku, terus agak panas lagi aku taruh aja di sini, dan ini udah kering semua alhamdulillah. Tinggal jemuran anduk aja itu ya, tadi dipakai mandi gitu. Nah ini sisa jemurannya mau aku taruh di sini, nanti sekalian mau aku lipat biar aku nggak punya kerjaan tambahan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal punya kerjaan di depan mata ya memang harusnya itu langsung dikerjakan biar kitanya tuh jauh lebih lega ke depannya. Karena kalau ditunda-tunda tuh malahan justru nanti lebih males ya jatuhnya. Nah ini juga maaf ada pakaian dalam yang belum kering, jadinya nanti aku blur deh teman-teman, karena aku nggak punya gantungan jemuran lagi ya. Biasanya memang aku jemur di sini, cuman aku tutupin gitu loh di bagian tengah-tengahnya, jadi nggak kelihatan kan. Nah ternyata tuh ada beberapa dari bunda-bunda yang merasakan sama dengan aku akhir tahun ini kayaknya, dan katanya gitu ya pak suaminya tuh sama nih kayak pak suku, kerjaannya lagi capek banget ya di tempat kerjaannya. Mungkin karena akhir tahun kali ya, jadi dikejar deadline gitu. Karena nanti kan mungkin ada libur panjang di akhir tahunnya sampai nanti tahun baru. Tapi kalau untuk suami aku sih sebenarnya nggak ada libur panjangnya gimana-gimana sih, liburnya tetap pas tanggal merah aja. Nah ini sekalian mau aku lipetin pakaiannya di teras aja ya teman-teman, karena aku pengen menikmati sore hari aku yang udah lama banget gak duduk-duduk di teras ini. Ini aku lagi lap-lap. Kalau teman-teman salvok itu kursinya kok kayak kotor sebenarnya. Ini tuh nggak tahu kenapa dulu warna kursinya itu kan putih ya, terus sempat kayak kotor gitu, terus sama suami aku tuh disikat pakai sabut kawat yang buat cuci piring itu loh teman-teman. Nah akhirnya tuh kayak baret gitu ya, tapi tuh baretnya meninggalkan bekas kayak noda gitu loh. Kalau dari dekat itu baret, tapi kalau dari kejauhan kan akhirnya jadi kayak kotor ya karena warnanya putih. Oh ya, untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri nih nanti di awal tahun, memulai aktivitas memanajemen dan mengelola keuangan rumah tangganya, aku ucapin selamat dan semangat ya, jangan pantang menyerah. Kita mulai dari nol lagi. Begitupun aku di sini tuh aku belajar dan juga evaluasi diri. Jadi pengalaman di tahun 2024 ini aku jadiin patokan mana yang baik ya akan aku teruskan dan aku ambil untuk aku jadikan pedoman gitu di tahun 2025 nanti, dan mana-mana saja hal-hal yang menurut aku itu kurang bermanfaat aku skip dan aku ganti gitu aturannya di tahun baru nanti. Dan juga di sini tetap ya, karena aku mengelola penghasilan kecil, jadi sebisa mungkin bagaimana caranya dengan penghasilan yang aku punya ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga aku. Dan begitu pula untuk kebutuhan rumah tangga teman-teman di sana ya, mudah-mudahan juga cukup gitu ya dengan penghasilan yang ada. Karena kadang-kadang tuh mencukupkan diri dari penghasilan yang kita punya itu bukan semata-mata tentang nominalnya saja, karena banyak juga di luar sana orang-orang yang dengan penghasilannya besar atau tinggi yang tetap merasa kekurangan itu banyak. Ada juga orang-orang yang dengan penghasilannya minim atau kecil seperti aku tapi bisa mencukupkan diri untuk segala bentuk kebutuhan rumah tangganya ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengelola, menyikapi, terus juga dengan bagaimana cara kita bersyukur atas rezeki yang sudah kita dapatkan.
tetap ya nanti di tahun 2025 atau di tahun baru literasi apa yang akan kita pakai, kalau menurut aku masih tetap sama dengan mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang merupakan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai nih kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini, kita tuh ikut kalap gitu ya dengan fasilitas yang disediakan. Fasilitas modern tersebut termasuk fasilitas berbelanja, pembayaran itu disediakan memang untuk memudahkan kita ya teman-teman dalam bertransaksi, khususnya orang-orang yang memang terbiasa dengan berbelanja online. Namun dengan fasilitas tersebut dan modernisasi sistem tersebut jangan sampai membuat kita itu terlena dan juga kalap atau berlebihan dalam membelanjakan uang yang kita punya. Kita harus ingat bahwa uang yang kita punya itu semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kesenangan kita saja, melainkan yang pertama atau yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan pokok kita, terutama termasuk tabungan ya. Jangan sampai nih sebagian misalnya nih pada merasa aku udah cukup nih kebutuhan aku dalam bulan ini, bisa kali kasih reward pada diri sendiri untuk belanja-belanja barang-barang yang aku inginkan. Sebenarnya boleh-boleh aja asal kapasitasnya itu sesuai dengan takarannya ya teman-teman, jangan sampai berlebihan. Kita juga harus ingat bahwa ada sebagian pos yang harus kita penuhi juga. Contohnya untuk pos budget tabungan, karena lagi-lagi kita nggak tahu nih tantangan kedepannya seperti apa. Apakah lebih besar dari tahun ini atau mungkin lebih baik daripada tahun ini. Mudah-mudahan sih harapannya tantangan ekonomi di tahun baru nanti tidak lebih buruk ya dari tahun 2024 ini. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi secara kasat mata ya, karena kita tidak tahu nanti hal-hal apa saja yang berpengaruh pada dampak perekonomian secara keseluruhan yang akan menghampiri kita. Kalau aku biasanya untuk meredam keinginan berbelanja, khususnya berbelanja online, karena kan berbelanja online salah satu faktor terbesar yang kadang-kadang menjadi godaan ya buat kita, karena kita bisa langsung searching dari HP kita gitu, jadi kayak window shopping gitu, gampang banget diakses. Jadi kalau aku tuh biasanya aku sangat berbahagia ya dan berbangga berbangga dengan barang-barang yang sudah ada di kehidupan aku, meskipun sebenarnya barang-barang tersebut bisa tergolong barang-barang yang sederhana, seperti kayak isi rumah yang meskipun jadul tapi tetap bisa aku fungsikan untuk membantu kegiatan aku sehari-hari. Terus pakaian yang aku kenakan atau yang aku punya, meskipun pakaiannya itu-itu aja tapi menurut aku nyaman, karena memang untuk hal pakaian ini aku sudah ada kualifikasi dalam pembeliannya ya, harus bahannya tuh yang nyaman dipakai gitu, yang adem, jadinya tuh kayak nggak terlalu tertarik dengan model-model yang sedang tren ataupun model-model yang akan keluar nantinya, karena aku merasa pakaian yang aku punya ini cukup tuh untuk kebutuhan sehari-hari aku, untuk pemakaian di rumah maupun di luar rumah. Karena berbekal pengalaman juga pada masanya, aku dulu pernah sering kalap belanja pakaian dan ujung-ujungnya tuh kayak nyesel gitu loh teman-teman. Ternyata kalau dihitung-hitung banyak juga uang yang dikeluarkan hanya untuk membeli pakaian, dan itu kadang-kadang banyak juga pakaian yang dibeli tidak semuanya aku suka gitu, tidak semuanya aku favoritkan. Karena kadang-kadang bahannya kurang enak dipakai, cuttingan atau modelannya juga kayak kurang pas di badan, dan dari situ aku tuh mengenali tubuh aku sendiri ya, dan aku tuh kayak mengamati, evaluasi dan belajar sebenarnya tuh kayak model baju apa yang cocok untuk diri aku, bahan pakaian apa yang nyaman dipakai, warna-warna apa yang bisa masuk di kulit aku. Jadi untuk sekarang ini pembelian pakaian pun aku sesuaikan. Yang pertama tentu saja aku membelanjakan atau membeli pakaian itu ketika memang aku butuh, ketika memang banyak atau ada beberapa pakaian yang harus keluar dari lemari aku karena udah rusak atau udah kekecilan gitu ya teman-teman, atau udah nggak layak pakai, maka dari itu ada jadwal untuk pembelian baju. Namun dalam pembelian baju tersebut tentu saja ada kualifikasi yang harus aku tentukan, seperti kenyamanan material bahan, model yang pantas ya untuk dipakai aku, warna-warnanya juga. Biasanya aku sekarang lebih memilih warna-warna basic juga sih, karena menurut aku dengan warna basic itu tidak akan tergerus sama dan cocok aja
gitu masuk dalam kulit aku yang sebenarnya ya kayak gini lah ya, nggak putih-putih amat. Mungkin kalau sebagian orang yang memiliki warna kulit yang putih akan cocok dengan semua warna pakaian, tapi belajar dari pengalaman situ tuh, makanya sekarang kayak setiap pakaian yang aku punya tuh menjadi favorit, bahkan selalu aku pakai, tidak ada pakaian yang nganggur. Jadi dari pengalaman tersebut otomatis bisa mengurangi ketertarikan membeli atau belanja pakaian secara berlebihan, khususnya kalau misalnya model-modelnya tuh lagi ganti, kayak misal tahun ini lagi model ini atau lagi tren ini, itu aku malah justru udah nggak pernah sama sekali mengikuti tren ya. Bahkan aku nggak tahu tren misal saat lebaran itu apa. Kayak tahun 2024 ini kan katanya apa tuh shimmer gitu ya, terus tahun kemarin tuh sage gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu sama sekali teman-teman tren tersebut, karena aku merasa pakaian yang harus aku beli yang sesuai dengan kecocokan di dalam tubuh aku. Begitupun khususnya untuk ibu-ibu, kadang-kadang tuh suka atau lebih tertarik dan tergoda pada barang-barang perabotan rumah tangga yang estetik, yang kekinian. Terus kadang kan barang yang tren itu harganya mahal ya, jadi cukup menguras isi dompet kita. Nah di sini aku tuh udah jarang sekali yang namanya belanja perabotan. Karena apa teman-teman? Aku menganggap bahwa perabotan yang ada di rumah itu udah sangat cukup. Dan meskipun perabotan yang aku punya itu perabotan jadul, harganya murah, tapi tetap aku rawat dengan baik supaya awet gitu loh. Dan biasanya juga aku belinya ya yang memang agak kualitas tapi ekonomis gitu ya, tapi ya tetap yang namanya perawatan itu penting sekali. Jadi meskipun barang perabotan yang kita punya itu jadul, yang penting kan fungsinya gitu ya. Kadang-kadang ada tuh barang-barang yang estetik tapi kualitasnya tuh agak kurang gitu, ada minusnya. Nah dari situ tuh aku udah nggak berpatokan ke dalam barang-barang kekinian, tapi memang barang-barang yang aku butuhkan, kadang-kadang yang aku favoritkan sesuai dengan mereknya, karena udah terbukti awet gitu. Lalu ada lagi kayak tren skincare atau make up gitu ya. Nah itu setelah menikah aku tuh udah nggak pernah yang namanya mikirin make up atau skincare yang mahal-mahal. Ya ampun, aku tuh ibaratnya semua kebutuhan rumah tangga tercukupi aja tuh udah alhamdulillah banget rasanya teman-teman. Dan setelah berumah tangga gitu ya, aku tuh pakai skincare apapun atau alat makeup apapun tuh cocok-cocok aja, meskipun aku beli murah di minimarket gitu ya teman-teman, yang lagi promo pula. Padahal dulu tuh jenis kulit aku termasuk yang sensitif, kalau nggak cocok ya bakalan beruntusan, jerawatan. Kenapa bisa begitu? Karena pemikiran aku tuh nggak terfokus pada merek skincare yang harus aku pakai, yang penting ada aja gitu ya. Jadi mungkin dari nggak terlalu memikirkan, jadi tuh nggak gampang stres. Makanya tuh hampir dari menikah sampai sekarang aku tuh jarang banget jerawatan. Ibaratnya tuh pakai sabun cuci muka apa aja tuh cocok, pakai foundation apa aja, bukan foundation, nggak pernah pakai foundation sih, pakai moisturizer apa aja tuh cocok gitu teman-teman. Padahal dulu tuh bener-bener yang jenis muka tuh kayak pakai produk lain, misal nyoba baru tuh kayak langsung yang pokoknya jelek banget lah, langsung jerawatan, padahal mungkin produk tersebut agak mahal. Nah jadi aku punya sedikit tips untuk skincare ini ya teman-teman. Kalau kita pengen kulit kita itu nggak bermasalah, coba jangan fokus pada kulit kita gitu. Kayak misal yang penting tuh merek dari produk skincare tersebut aman, BPOM, terus banyak review positifnya gitu. Meskipun harganya murah ya, yang ada di minimarket gitu, yang pakai produk-produk Wardah gitu kan, itu aman banget. Jadi jangan terlalu terfokus gitu. Jadi kita tuh nggak stres mikirin kulit kita. Terus juga harus diimbangi kayak pergerakan tubuh ya, kayak olahraga gitu. Bergerak tuh membuat metabolisme tubuh tuh jadi sehat. Jadi tuh kayak keringat-keringat akan keluar dengan sendirinya. Makanya tuh kulit wajah juga akan sehat. Diimbangi juga dengan minum air putih yang banyak. Terutama sih kalau menurut aku jangan terlalu banyak kepikiran, jangan terlalu banyak stres, karena stres itu yang menimbulkan kulit jadi nggak bagus. Terus juga kalau bisa diimbangi makan buah, sayur gitulah. Dan yang paling penting adalah pikiran harus happy.
Rasa happy-nya ibu rumah tangga itu apa sih? Pasti adalah yang pertama, hidup berkecukupan ya. Hidup berkecukupan itu nggak harus mewah, hidup sederhana, asal semuanya cukup, nggak banyak beban pikiran, nggak banyak hutang, terus juga nggak overthinking, minim stres. Itu membuat sebagian ibu rumah tangga udah cukup happy, termasuk aku. Jadi mulai dari sekarang kita bisa mencukupkan diri dengan penghasilan minim yang kita punya. Dari dalam pemikiran kita sendiri, kita ubah mindset kita ya teman-teman. Kita hidup sederhana. Yang namanya hidup sederhana itu bukan kekurangan, tapi cukup bagi diri kita, bisa berbahagia dari hal-hal sederhana, betah di rumah kita, rumah yang bersih, rapi, pola pikir yang simple, nggak ruwet, itu akan membuat diri kita jauh lebih bahagia. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.